Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IITV dimanapun Anda berada. Nah, hari ini barangkali ada yang kenal nih ya, yang di samping saya, yang yang pernah masuk ke channelnya Kang Deddy Mulyadi, pasti sudah pada kenal ya. Sempat menggemparkan ya, sempat menggemparkan dunia dan wah luar biasa pokoknya ya. Jadi ini adalah Kang Yuda yang punya jargon, Kang. Sekarang menurut saya Kang Yuda itu dapat punya jargon. Ya, itu artinya ya. Artinya sampai saya juga terkesima dengan jargonnya itu ya, mendunia. Wah, mantap luar biasa. Nah, hari ini saya bersama Kang Yuda akan ngobrol saja ya, Kang Yuda. Ya, siap. Santai saja ngobrol. Jadi kebetulan nih Kang Yuda ini saya berada di Pleret, Kang Yuda juga di Pleret, jadi kita silaturahmi di sini ya. Nah, baik Kang Yuda, ngomong-ngomong sekarang sibuk apa nih? Boleh dijelaskan ke pemirsa. Ya. Kesibukannya sekarang? Ya biasa Kang. Kesibukan itu rutinitasnya karena saya tingkat akhir ya. Oh iya. Saya sedang menyusun skripsi. Yang kedua ya saya sibuk di organisasi juga Kang, rutinitas saya biasa lah. Kalau di organisasi paling kedua poin tersebut Kang yang memang saya sedang ya so sibuk, padahal mah nggak sibuk-sibuk banget gitu loh, so sibuk iya. Oh jadi sekarang lagi di tingkat akhir ya? Iya. Lagi nyusun skripsi. Iya. Kuliahnya jurusan apa Kang Yuda? Hukum keluarga. Hukum keluarga. Iya. Berarti judul skripsinya apa tuh kira-kira? Kebetulan begini Kang, kemarin saya itu habis dari IPB Kang. Jadi di IPB kan ada lembaga penelitian terkait tentang data desa presisi. Kemarin kebetulan senior juga di organisasi Kang. Dia objek penelitiannya di Bekasi. Oh. Jadi ya kemarin ngobrol juga terkait tentang apa sih data desa presisi itu gitu. Mengenai terkait tentang data kependudukan Kang. Oh iya. Saya angkat aja itu Kang. Yang diangkat itu yang ya. Diangkat mengenai tentang data kependudukan perspektif hukum keluarganya. Dari perspektif hukum ya, keluarga. Karena banyak kan sekarang Kang data itu tumpang tindih Kang. Fiktif juga ya ada ya. Nah, kita ini ya membahas mengenai hal tersebut Kang. Oh iya, baik. Menarik sekali ya judul skripsinya. Di kuliahnya ada di STAI ya, di Mutakin ya. Iya. Jurusan hukum keluarga. Berarti nantinya SAG ya? SO ya, SH. Iya. Sarjana hukum. Sorry. Nah, kalau untuk organisasi sendiri yang aktifnya di organisasi apa aja nih, Kang Yuda? Saya kebetulan di HMI Kang. Oh iya, HMI. Jadi sebagai apa? Saya sebagai direktur. Ketua? Ya, direktur lembaga bantuan hukumnya Kang. Oh. Ya. Boleh sambil diminum dulu ini teman-teman. Kita lagi nyobain bandrek ya, bandrek. Oh iya, kebetulan kita lagi ada di pojok santri ya, pojok santri Pleret ya, dekat Bank BRI. Ini lumayan tempatnya enak. Nah, jadi Kang Yuda ini aktif juga di organisasi HMI. Iya. Selain di HMI apa ada organisasi? Saya betul sudah demisioner di BEM Kang. Demisioner di BEM, tapi sekarang lagi ikut serta juga di aliansi bukan aliansi sih. BEM Nusantara. Jadi semacam aliansi lagi dari beberapa BEM se-Nusantara lah. Oh, BEM. Kebetulan saya koordinator Jawa Baratnya. Mantap. Perlu dicontoh nih anak muda. Udah ganteng, keren, aktif lagi. Mantap. Jadi ini adalah merupakan seorang sosok anak muda yang inspiratif menurut saya ya, terlepas dari pro dan kontra pada saat itu ya. Iya. Ya. Selanjutnya nih Kang Yuda nih. Saya melihat bahwa Kang Yuda itu punya sosok anak muda yang punya sebuah keberanian ya. Boleh dibahas sedikit ya, dikupas sedikit waktu itu waktu terjadi Kang Yuda itu ketika itu ya. Iya. Apa yang memotivasi Kang Yuda ketika ada
maaf Kang Haji Dedi yang lagi bersih-bersih di Pasar Bo ya, Pasar Bo. Kemudian Kang Yuda datang dengan argumennya gitu kan. Menurut saya itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Tidak semua orang itu tahu sendiri ya sosok Kang Haji Dedi itu seorang tokoh ya, budayawan, politikus, budayawan, dan banyak fansnya gitu kan, banyak penggemarnya. Tiba-tiba datanglah Kang Yuda di situ sebagai anak muda yang punya keberanian. Nah, saya melihat dari sisi yang lain bahwa ada seorang sosok anak muda yang mau memberikan aspirasi atau semacam argumen ya di hadapan Kang Dedi ini. Nah, apa yang memotivasi Kang Yuda pada saat itu gitu? Kira-kira. Kebetulan Kang kemarin itu kan kita di lembaga bantuan hukum ya, lembaga bantuan hukum. Jadi kita sedang menyeluruhi juga terkait tentang Kang Lidi Mulyadi. Sebetulnya itu sudah ada rentetan peristiwa yang sudah terjadi Kang, mulai dari pasar Senen sampai dan pasar Rebo. Nah, kenapa kita memotivasi ingin menyampaikan aspirasi mengenai hal tersebut? Karena kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral Kang, mengenai terkait tentang karena ada pepatah bahwa mahasiswa adalah agent of change, social control gitu kan. Nah, agen perubahan bagian daripada implementasi Tridharma perguruan tinggi kan sebagai social control. Karena kita negara demokrasi, dibukakan ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan gitu Kang. Pastinya begitu. Memang dalam hal ini semuanya juga memang punya porsi masing-masing. Kang Dedi juga dengan argumennya bahwa kalau segala sesuatu menunggu aturan kan lama mungkin ya. Dua-duanya menurut saya ini adalah hal yang positif ya, karena dengan adanya seperti ini kita jadi lebih sadar. Pertama Kang Dedi yang punya kesadaran lingkungan yang tinggi gitu kan, kepekaan yang tinggi. Kemudian Kang Yuda juga di sini sebagai mahasiswa dia tidak bisa tinggal diam, artinya dalam arti harus proaktif lah gitu dalam segala hal gitu. Bukan hanya mahasiswa yang kesehariannya belajar, tetapi tidak peduli sosial ya, begitu. Terlepas dari pro dan kontra ya, itu mah wajar ya, yang namanya juga hidup pasti ada pro kontra. Namun ketika setelah peristiwa itu gitu kan, kejadian itu pasti ada banyak netizen yang membuli atau bahkan menghujat, meneror mungkin gitu kan. Nah, kira-kira Kang Yuda cara menghadapinya bagaimana nih kira-kira? Ya kalau saya sih Kang ya mengenai kritikan dan hujatan gitu kan, selama kita melakukan di jalan yang benar jangan takut Kang. Karena orang baik itu ataupun orang-orang yang melakukan apapun itu mau baik ataupun buruk pasti ada yang menghujatkan. Ya betul. Itu namanya juga hidup kan begitu. Karena kita tidak terlepas daripada cacian dan hujatan gitu kan. Karena ada pepatah kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang bodoh lah yang tidak pernah gitu mengatakan bahwa hidupnya tidak terlepas daripada pergunjingan gitu kan. Luar biasa. Penghujatan gitu. Kita ini Allah pun difitnah punya anak gitu kan. Nabi pun difitnah Majnun kan. Dan apalagi saya Kaifana Imam Syafi'i itu gitu. Komodi saya gitu kan. Betul. Gitu menurut. Luar biasa ya anak muda ini ya. Hebat sekali. Jadi intinya orang bisa menjadi orang hebat itu atau bisa menjadi seseorang nantinya gitu kan. Atau dalam istilah bahasa Sunda menjadi jelema. Itu tuh kan melalui proses-proses. Mungkin menurut saya ini adalah bagian proses Kang Yuda supaya lebih tahan banting lagi nanti ketika terjun di dunia politik, jadi apapun nantinya gitu kan. Ini salah satu tahapan proses menurut saya ya. Kalau tidak melalui ini ya itu belum lulus ya. Kang Dedi sendiri itu itu udah cacian makian udah jadi makanan sehari-hari beliau ya, sehingga menjadi sebesar sekarang gitu kan. Kita akui
Kang Dedi itu luar biasa. Dan setelah kejadian itu kan ini apa? Banyak hikmahnya. Nah, itu hikmah yang diambil dari kejadian itu luar biasa ya. Jadi kemudian Kang Dedi datang gitu kan ke rumahnya Kang Yuda. Bagaimana perasaan Kang Yuda pada saat itu? Alhamdulillah kita bisa dikunjungi oleh senior kan. Ya betul, karena beliau juga dari HMI ya. Iya, beliau adalah pendiri HMI pertama di Purwakarta, Bang. Gitu. Jadi ya pendiri HMI pertama. Iya. Ya. Luar biasa. Berarti ini apa? Kang Yuda ini adiknya berarti. Ya. Oh iya. Adiknya. Sehingga Kang Dedi Mulyadi langsung datang ke rumah gitu kan, memberi bantuan ya. Memberi bantuan kuliah kalau nggak salah ya. Iya. Uang kuliah. Apa memang pada saat itu Kang Yuda terkendala masalah pembiayaan kuliah ya? Iya, kebetulan kalau di kampus Kang gitu kan, saya karena untuk membayar kuliah memang banyak, bukan hanya saya saja mengenai terkait tentang kendala. Karena di kampus itu begitu bertoleransi persoalan anggaran ya, mengenai yang penting keinginannya dulu yang memang bulat dan tekadnya tinggi gitu. Jadi dari kampus STI sendiri itu ada toleransi untuk membayar kuliah. Silahkan. Yang penting bisa kuliah dulu gitu kan. Ketika nanti lulus mungkin boleh dibayar. Iya, maksudnya tapi tidak seluruhnya, karena tergantung kemampuan. Karena saya sebagai demisioner BEM itu kan punya ikatan organisasi lah, karena banyak membantu kampus juga kan. Jadi ya begitulah. Ada semacam ini ya, keringanan mungkin dari kampus juga. Boleh tahu kalau orang tua sendiri profesinya apa? Kalau orang tua saya dulu PNS juga kan. PNS, bapak ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah meninggal. Udah berapa tahun? Dari saya kelas 2 SMA kan. Dari kelas 2 SMA. Berarti ibu yang membiayai kuliah? Enggak, saya enggak minta orang tua juga. Enggak minta ke ibu? Enggak. Wih, luar biasa. Jadi ini mandiri ya. Jadi begini Kang, kalau dilihat daripada orang-orang organisatoris itu Bang ya. Jadi ya kita prihatin gitu dalam berkuliah itu tidak hedon kan. Ya. Bagaimana kita mencari peluang gitu kan untuk ya survive gitu. Membayar kuliah, bagaimana kita bisa mensubsidi diri sendiri gitu kan. Luar biasa ya. Nah, begitupun teman-teman yang lain kita juga sama-sama lah dalam pergulatan hidup gitu kan. Nah, ini yang perlu dicontoh teman-teman ya, anak muda. Jadi dia sudah mencoba karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan untuk membiayai kuliah. Jadi dia berani untuk mencoba bagaimana caranya supaya kuliah tetap bisa berjalan tapi tanpa harus meminta sama orang tua. Nah, ini yang jarang menurut saya. Jarang yang seperti ini ya, karena kebanyakan tinggal minta pak, minta. Ya kebanyakan sih kan masyarakat sekitar itu ataupun orang-orang yang sudah selesai sekolah karena keterbatasan biaya dan perkuliahan kan. Karena dia tidak mau gitu kan melakukan perkuliahan, disangkanya kuliah itu mahal. Disangkanya kuliah itu kebutuhannya banyak. Padahal yang saya rasakan ketika memang keinginan kita sudah bulat kan mengenai pentingnya pendidikan kan. Iya, betul. Allah membuka jalan di mana-mana gitu. Saya pun saya tidak terencana untuk masuk kuliah Kang. Saya itu tanyalah teman-teman sekitar Kang. Ya. Di sekolah pun saya ya tidak berprestasi, orang yang malas gitu kan. Bahkan ketika sudah kuliah Kang, ya saya bisa tersadarkan bahwa pendidikan itu penting loh. Bahwa pendidikan penting. Ya itu karena juga kemarin saya kan mengenai beasiswa gitu, saya sudah dorong gitu kan mengenai bagaimana peran pemerintah itu hadir memberikan bantuan melalui beasiswa. Iya,
kalau boleh saya sharing sedikit ya, kalau seperti di negara Malaysia itu mereka yang ingin kuliah itu diberikan bantuan oleh pemerintah. Jadi silakan kuliah sampai selesai, tapi ketika kerja ini harus bayar, nyicil, gitu nyicil. Bagaimana kalau ini diterapkan di Indonesia? Luar biasa menurut saya. Tapi kalau misalnya si mahasiswa ini belum bisa bayar ke negara, belum lunas, dia tidak boleh keluar negeri, gitu. Itu syaratnya. Itu pengalaman saya ini sedikit. Nah, luar biasa Kang Yuda. Kira-kira nanti ada impian atau harapan besar ke depan, ingin seperti apa? Kalau saya sih tidak punya, maksudnya tidak ada yang harus diciptakan Kang hari ini. Iya. Ya kita mengalir saja, bagaimana ada peluang dan kesempatan saya masuki gitu kan. Oh iya. Ya kalau hari ini kan prinsip saya lunas kaum lindas Kang. Ya, yang penting bermanfaat adalah yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Apapun profesinya itu, maupun seorang profesi ataupun seorang praktisi apapun ya. Ketika hari ini sudah bermanfaat oleh masyarakat sekitar ya baik gitu kan. Ya. Dan Kang Yuda ini udah punya bekal, karena artinya gini, udah punya bekal nanti ketika sudah selesai kuliah dia mau aktif di apapun. Menurut saya udah punya bekal, tinggal dipoles. Nah, ini keberaniannya udah ada, ini anak tinggal dipoles. Sampaikan, saya lihat di Facebook ya, pakai peci, pakai jas, sama si Ana disandingkan kan. Ini anak luar biasa, nanti ke depan bisa jadi seorang pemimpin hebat. Nah, saya doakan ya Kang Yuda, mudah-mudahan doa teman-teman juga ya bisa tercapai. Ya siapa tahu kan, kita tidak pernah tahu ya. Betul. Terus kira-kira tokoh yang diidolakan siapa nih? Di mana ini? Mau di Indonesia atau di luar negeri boleh. Kalau ya, di Indonesia dulu. Tokoh politik apa tokoh apa ini? Biasanya kan punya tokoh pujaan ya, baik itu di politik atau ya contohnya apa aja ya, gitu banyak sih Kang. Kalau saya terinspirasi oleh Muhammad Al-Fatih kan, seorang anak pemuda yang bisa menghancurkan Konstantinopel. Umur 22 tahun kan. Saya itu 22 tahun cuman bisa demo saja. Tapi Muhammad Al-Fatih itu 23 tahun dia bisa menghancurkan Konstantinopel. Itu yang luar biasa gitu kan. Itu Turki ya, itu di sana Timur Tengah ya. Ya banyak lah orang-orang yang menginspirasi gitu kan. Selain itu kalau yang di Indonesia kira-kira siapa nih? Siapa ya? Kalau hari ini mungkin tokoh banyak sih kan. Haji Umar Said Cokminoto. Ya, orang-orang pergerakan kan. Kalau dari praktisi pendidikan ada nggak kira-kira? Praktisi pendidikan mungkin karena saya hukum keluarga mungkin kan ya. Paling siapa ya? Banyak sih Bang ahli-ahli hukum yang memang menginspirasi. Iya. Boleh. Nah, kira-kira Kang Yuda nih nanti barangkali punya semacam untuk anak muda zaman sekarang nih, dari Kang Yuda ada semacam pesan moral atau bagaimana gitu, biar bisa menginspirasi anak muda yang ada pada zaman now sekarang ini. Ya, untuk anak-anak muda kita harus keluar dari zona nyaman ya. Ya. Karena hari ini adalah waktunya anak muda untuk berkarya. Kalau bukan kita lagi siapa lagi gitu loh. Karena pemuda saya yakin bisa merubah situasi yang sulit menjadi situasi yang bagus. Sebagaimana itu ya, kata Bung Karno ya, iya, beri aku 10 pemuda. Oh iya. Akan guncangkan dunia ya, tapi memang betul itu. Dan sekarang udah mulai loh anak muda udah mulai suara-suara anak muda itu udah mulai kelihatan. Salah satunya misalnya Pilkades yang kemarin. Ada berapa persen yang terpilih anak muda aja. Milenial yang seperti sekarang. Tapi juga anak muda tidak hanya itu, harus belajar yang jangan hanya semangat teknisi saja gitu kan, tapi kita harus belajar organik lah. Anak muda juga harus dibekali dengan pemikiran yang luas kan. Nah itu kalau hanya sekedar persoalan taktis semua orang bisa gitu bisa kan. Tapi yang paling dilihat itu kan persoalan bagaimana dia berpikir secara lugas dan memberikan solusi-solusi yang diperlukan begitu kan. Oke.
sepertinya nih nggak kerasa ya. Iya, Wah, betul. ngobrol sama anak muda yang hebat ya. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya menghadirkannya Kang Yuda ya bisa menginspirasi teman-teman yang menonton di mana saja berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri pun ada yang menonton channel saya. Siap. Dan dari Malaysia, dari Dubai, dari mana ya, alhamdulillah gitu. Nah, Kang Yuda, saya aturkan ucapan terima kasih banyak ya pada malam ini sudah datang ke Pojok Santri untuk sekedar ngobrol-ngobrol ya, ngobrol sharing, tapi mudah-mudahan obrolan ini tuh ada manfaatnya ya. Amin, yaitu dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menginspirasi para anak muda zaman sekarang. Oke, itu saja mungkin pemirsa yang obrolan kita hari ini. Mohon maaf dari saya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nanti suatu saat bisa ketemu lagi dengan Kang Yuda ini ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.